Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 mau presentasi materinya itu evaluasi program media yang beranggotakan yang pertama itu Putri Firma, yang kedua itu Safira Putri Rahayu, yang ketiga itu Umar Jana, yang keempat yaitu Wan Nurdiana. Saya di sini akan membahas tentang pengertian evaluasi media pembelajaran. Secara etimologis atau bahasa, evaluasi yang berarti penilaian, dan evaluasi mengacu pada suatu tindakan atau proses untuk menentukan sesuatu. Menurut Wayan Nurkancana dan Sunartana, mendefinisikan evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu di dalam dunia pendidikan. Secara garis besar, berbicara evaluasi adalah berbicara tentang penilaian. Istilah nilai ini mulanya dipopulerkan oleh para filsuf. Dalam hal ini, Plato merupakan filsuf yang pertama kali mengembangkan pembahasan nilai secara khusus di perdalam diskursus filsafatnya, terutama pada aspek aksiologinya. Dilihat dari segi bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu evaluation, sedangkan dalam bahasa Arab yaitu al-taqdir. Sementara pendidikan merupakan sebuah program yang melibatkan sejumlah komponen yang bekerja sama dalam sebuah proses untuk mencapai tujuan yang telah diprogramkan. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Menurut Nana Sujana menjelaskan bahwa evaluasi pada dasarnya memberikan pertimbangan atau harga untuk nilai berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan tersebut adalah dinyatakan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Jadi, kesimpulannya itu, evaluasi pembelajaran adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Menurut Brown dan Wen, bahwa sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat suatu keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Menurut Nana Sujana menjelaskan bahwa evaluasi pada dasarnya memberikan pertimbangan atau harga untuk nilai berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan tersebut adalah dinyatakan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Jadi, kesimpulannya itu, evaluasi pembelajaran adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Menurut Brown dan Wen, bahwa sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat suatu keputusan. Baik, saya akan menyampaikan poin kedua dan juga poin ketiga. Poin yang kedua yaitu mengenai macam-macam evaluasi media pembelajaran, dan yang poin ketiga yaitu mengenai tahapan-tahapan di dalam melakukan evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, saya akan menyampaikan poin kedua,
yaitu macam-macam evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran sendiri dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada evaluasi formatif dan yang kedua evaluasi sumatif. Yang dimaksud dengan evaluasi formatif yaitu proses untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan juga efisiensi media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau yang diinginkan. Data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan media yang bersangkutan lebih efektif dan juga efisien. Kemudian, untuk evaluasi sumatif adalah suatu proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat benar-benar efektif atau tidak setelah media tersebut diperbaiki dan juga disempurnakan. Evaluasi dalam pembahasan ini difokuskan pada evaluasi formatif yang terdiri dari 3 tahapan evaluasi. Yang pertama, evaluasi 1-1 one-to-one, evaluasi kelompok kecil, dan juga evaluasi lapangan. Yang pertama, mengenai evaluasi 1-1. Pada tahap evaluasi ini, pilihlah 2 orang sasaran atau siswa yang dapat mewakili populasi target dari media yang telah dibuat. Kedua orang tersebut hendaknya 1 orang diambil dari populasi yang kemampuannya di atas rata-rata, sedangkan yang 1 orang lagi kemampuannya di bawah rata-rata. Kemudian sajikan media tersebut kepada mereka secara individual. Kalau media itu didesain untuk belajar mandiri, maka biarkanlah dia mempelajarinya. Sementara itu kita cukup mengamatinya. Dari kegiatan ini sebenarnya ada beberapa informasi yang dapat diperoleh, diantaranya yaitu kesalahan pemilihan kata atau uraian-uraian yang tidak jelas, kemudian kesalahan di dalam memilih lambang-lambang visual, kurangnya contoh, terlalu banyak atau sedikitnya materi, urutan atau scan yang keliru, kemudian pertanyaan atau petunjuk yang kurang jelas, dan yang terakhir materi tidak sesuai dengan tujuan. Macam evaluasi yang kedua yaitu ada evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Pada tahap ini media diuji cobakan kepada siswa kurang lebih 10-20 siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang dipilih tersebut untuk uji coba ini hendaknya mencerminkan karakteristik populasi. Usahakan sampel tersebut terdiri dari siswa dari berbagai tingkat kemampuan, baik segi pandai, sedang maupun kurang pandai, dan juga jenis kelamin yang berbeda-beda, laki-laki dan perempuan, berbagai usia dan juga latar belakang. Selanjutnya macam yang terakhir ada evaluasi lapangan. Pada tahap ini merupakan tahap yang akhir dari evaluasi formatif yang perlu dilakukan. Evaluasi lapangan dilakukan kepada sekitar 30 orang dengan berbagai karakteristik seperti tingkat kepandaian, kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia sesuai dengan karakteristik populasi. Satu hal yang perlu dihindari baik pada 2 tahap evaluasi terdahulu maupun evaluasi lapangan ini yaitu efek halo atau halo effect. Halo effect ini muncul apabila media yang dicobakan pada responden yang salah. Maksudnya apabila kita mencobakan media tersebut kepada mereka yang belum pernah melihat media tersebut. Jika demikian, maka informasi yang diperoleh banyak dipengaruhi oleh sifat kebaruan tersebut sehingga kurang dapat dipercaya. Kemudian, di samping melakukan kegiatan seperti di atas, di dalam mengevaluasi media dapat juga dilakukan dengan cara berkonsultasi atau mencobakannya kepada ahli
atau bidang studi dan ahli media atau pengkaji media. Ahli bidang studi diharapkan akan banyak memberikan masukan kepada pembuat media dari sisi software, terutama mengenai isi materi, program tersebut. Konsultasi kepada ahli media diharapkan akan banyak memberikan masukan tentang software, misalnya dalam media audio kaset berkaitan dengan narasi, musik, dan juga efek suara. Selanjutnya poin ketiga yaitu mengenai langkah-langkah evaluasi media pembelajaran atau tahapan-tahapan di dalam melakukan evaluasi media pembelajaran. Di sini saya mengambil pengertian menurut Tyagarajan dan juga Stolowitz, bahwa dia menyebutkan ada 5 tahapan di dalam evaluasi media pembelajaran, yaitu yang pertama self-appraisal, expert appraisal, individual tryout, group tryout, dan juga maintenance evaluation. Selanjutnya penjelasan dari kelima tahapan tersebut. Yang pertama, self-appraisal di sini merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pengembang sendiri terhadap rancangan program media. Yang kedua, expert appraisal di sini merupakan kegiatan untuk mencari informasi terhadap rancangan program media yang akan dikembangkan tersebut. Yang ketiga, individual tryout merupakan evaluasi terhadap rancangan dengan melakukan uji coba terhadap beberapa calon sasaran secara perorangan. Yang keempat, group tryout atau evaluasi kelompok kecil. Di sini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah revisi-revisi yang telah dilakukan pada tahap terdahulu sudah efektif. Selain itu juga evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan di dalam program media tersebut. Kemudian yang terakhir ada maintenance evaluation. Di sini merupakan tahapan yang terakhir dari proses evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan terhadap calon sasaran langsung ke lapangan di beberapa lokasi yang sedapat mungkin mewakili kondisi yang sebenarnya. Biasanya evaluasi ini dilakukan setelah program media diproduksi dalam bentuk propertinya. Kemudian tahapan-tahapan di dalam evaluasi menghasilkan informasi, di mana informasi tersebut merupakan bahan yang penting untuk merevisi dan juga menyempurnakan program yang kita kembangkan. Dan apabila evaluasi ini dilakukan secara sistematis merupakan bagian integral dalam kegiatan pengembangan pembelajaran, maka diharapkan kita untuk menghasilkan sebuah model program media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi dengan kelompok kecil pada poin kedua dan juga evaluasi kelompok pada poin ketiga. Dan untuk poin yang keempat yaitu mengenai instrumen evaluasi program media, dapat dilihat pada makalah yang telah disediakan yang telah kami buat. Di situ dapat dilihat sendiri. Mungkin cukup presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.